Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah ثم الحديث الثامن والعشرون عن حبيب بن عبيد كان للمقدام بن معدي جارية تبيع اللبن وتقبل الثمن فقلت سبحان الله تبيع اللبن وتقبل الثمن قال نعم وما بعث بذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم رواه أحمد wallahu a'lam. Hadis yang ke-28 min hadis akhir zaman, daripada hadis-hadis akhir zaman. An Hubayb bin Ubaid, daripada Hubayb bin Ubaid, kana lil Miqdam ibn Ma'di Karib. Adapun ya Miqdam bin Ma'di Karib punya jariyatun, seorang budak tabi'ul laban, yang dia tersebut menjual susu, wa taqdirul thaman, kemudian menentukan harganya. Fakultu subhanallah tabi'ul laban wa taqdirul thaman. Maka aku, kata Hubayb bin Ubaid, mengatakan subhanallah, maha suci Allah, tabi'ul laban, yang si jariyah tersebut menjual susu, wa taqdirul thaman, kemudian menentukan harganya. Qala na'am, kemudian berkata Miqdam bin Ma'di Karib, ya, na'am, ya, wa ma ba'sa bidzalika, dan tidaklah mengapa dengan demikian itu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yanfa'u fihi illa dinar wa dirham. Akan datang, pasti akan datang nanti masanya pada manusia zamanun, suatu masa, la yanfa'u fihi illa dinar wa dirham, tidak bermanfaat di dalam masa tersebut kecuali dinar dan dirham. Rawahu Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Jadi ini Hubayb bin Ubaid yang berkata bahwasanya Miqdam bin Ma'di Karib itu punya budak, seorang budak perempuan, yang budak tersebut menjual susu dari majikannya. Menjual susu, kemudian dia menentukan harganya. Si budak tersebut, istilah kita ngambil untung, ya, jual ngambil untung nih, ngambil untung. Kemudian kata Hubayb bin Ubaid, subhanallah, maha suci Allah nih, kau menjual susu kemudian juga menentukan harganya. Si ini budak tersebut yang nentuin, ngambil untung daripada hasil penjualan tersebut. Qala na'am, iya, berkata dia, na'am, iya, wa bahasa bidzalika, dan enggak mengaruh begitu. Ya, enggak mengaruh kalau begitu. Berarti dengan sami itu Rasulullah SAW, ya, kemudian mendengar Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah berkata nanti akan datang suatu masa di mana tidak bermanfaat di dalam masa tersebut kecuali dinar dan dirham. Artinya tidak manfaat kecuali nanti orang-orang itu yang punya harta. Ya. Jadi nanti di akhir zaman orang-orang itu akan terpandang kalau dia punya harta. Jadi orang yang punya harta bakal dipandang, diagung-agungkan, dinar dan dirham. Ada juga mengatakan kalau ini nanti bakal terjadi kejayaan Islam akan kembali lagi dengan hidupnya dinar dan dirham. Ya, dinar dan dirham nanti bakalan apa? Jaya kembali lagi. Ya. Makanya sekarang udah banyak tuh yang mulai jual dirham. Ya, nanti memang bakalan terjadi lagi kejayaan Islam, karena kan Islam dulu kan kalau ini jualnya pakai dinar dan dirham, yang berkawal. Nah, tapi di sini kita juga bisa lihat bahwasanya orang nanti akan dihargai kalau misalnya dia punya harta. Makanya kan dibilang kita orang Muslim jangan jadi kalau bisa jangan cuma bekerja tapi jadi pengusaha. Ya, ini motivasi. Tapi ingat, kita punya usaha, kemudian kita punya punya hasil dari situ, gunakan untuk ibadah. Itu yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman. Bukan berarti umat Nabi Muhammad nggak boleh kaya, bukan. Justru dianjurkan kita boleh nggak kaya, boleh kok. Ya, yang punya kemampuan dalam hal ini, bukan usaha. Ya. Jadikan kita punya usaha kemudian untuk membantu saudara-saudara kita. Enak nggak kalau begitu? Kita bantu saudara-saudara kita. Iya kan? Bisa nggak kita berdakwah daripada kita kalau punya perusahaan? Bisa.
Mana contoh misalnya ketika kita punya suatu usaha, katakanlah kita mempunyai misalnya rumah makan gitu, kita pekerjakan saudara-saudara kita umat muslim. Kemudian kita apa ya? Setiap waktu sholat ya, tidak ada layanan, kita akan sholat jamaah dulu. Itu kan dakwah. Dakwah bil hal. Dakwah bukan itu. Dakwah. Ya kan? Kita sholat. Nanti setiap pulang kerja atau setiap hari apa di tempat kita ini akan ada kajian misalnya. Ya, akan ada pengajian. Kita pengajian dulu, nanti habis itu baru kalian boleh pulang. Ya, pasti bakalan mau karyawan pertama mungkin mereka terikat karena pekerjaan. Iya kan? Mau nggak mau ya wajib ini kalau nggak ngikut dipecat ya kan gitu. Lama-lama nanti niatnya bersih sendiri nih. Iya kan, orang kan gitu datang ke majelis kadang-kadang pertama awal niatnya pengen coba-coba, pengen tahu nih, pengen ini gimana nih, enak kagak itu kan wajar. Tapi ketika dia udah asik menikmati, lama-lama dia akan dengan sendirinya akan jatuh cinta kepada tempat tersebut. Ya, lihat Rasulullah SAW dakwanya. Ya kan? Apa Rasulullah langsung memberatkan? Enggak. Ketika ada orang pengen bilang ya Rasulullah boleh ya kalau aku berzina? Maksudnya tapi aku berzina boleh ya Rasulullah? Apa Rasulullah langsung kagak boleh? Ya, tahu deh orang baru Rasulullah enggak dibilang. Ya, silakan tapi kau cari tempat yang dimana Allah nggak tahu kalau kamu bermaksud. Cari gimana coba? Kagak ada. Intinya kagak boleh kan gitu. Tapi lihat Rasulullah nggak langsung main kagak boleh. Kenapa? Karena itu orang baru. Ya, tapi kalau misalnya orang udah lama mesti tegas ya. Nah, jadi baik lagi kan. Jadi Islam nanti akan kembali berjaya. Akan kembali berjaya. Kemudian juga lihat tuh orang nanti di akhir zaman tuh 3 tuh nanti dihormatin. Dia akan punya ilmu, punya pangkat, punya harta. Tuh akhir zaman nanti orang gitu. Ya. Lihat ya orang kalau udah punya kedudukan, punya pangkat, wah yang di bawahnya masya Allah deh takut banget kayaknya. Biar tuh orang kalau punya apa namanya istilahnya biasa aja gitu. Tapi orang takut. Ya hormat berlebihan. Ya, kemudian juga kalau mau ulama kita memang harus hormat. Kan kemarin dari sini itu dibaca kan. Itu suruh hormat mereka. Ya, akrimul ulama, hormati para ulama. Karena mereka itu dihormati di sisi Allah, mereka dimuliakan, hormati. Oh. Ya, nah kemudian nanti yang lagi orang hormat sama harta. Padahal kita ya Allah kagak boleh. Kan dia di sebelumnya kita udah baca tuh bagaimana orang-orang yang menghormati orang karena hartanya. Bahkan kalau ada orang punya ilmu ya, dia datang ke tempat seseorang yang punya harta, dia hormati orang tersebut karena hartanya, karena hartanya ini bukan ada kebaikannya, karena hartanya dia hormat, maka separuh agamanya udah hilang. Artinya tuh orang bukan karena dihormati bukan karena kebaikannya. Kalau kita hormat karena kebaikannya boleh. Misalnya dia orang kaya, dia baik, dermawan, ya. Setiap ada orang susah dibantu, ada orang bangun pondok, orang mau majelis, dibantu sama dia. Kita hormat sama dia, hormat karena kebaikannya, karena ketakwaan kepada Allah, nggak termasuk. Tapi kalau kita semata-mata hormat karena hartanya, nah ini bahaya. Ujian tuh. Baik, silakan kita hormatin orang. Ya, kita hormatin terlebih yang tua, ya, harus menghormati. Nah, ini luar biasa nih. Jadi apa namanya, kita bakalan lihat nanti zaman orang begitu tunduk ya karena harta banyak, ya, banyak harta. Dan insya Allah di sini nanti Islam akan kembali berjaya. Ya, Islam akan kembali berjaya. Cuma memang kita nanti tidak lihat apakah kita termasuk orang yang bagian daripada orang yang menjayakan Islam atau naudzubillah sebaliknya. Dengan bagaimana kitanya berpikir. Ya kan, Islam benar nanti bakalan berjaya. Nabi udah bilang Islam bakalan berjaya nanti. Tapi kita ini termasuk orang yang menjayakan Islam atau sebaliknya meruntuhkan Islam naudzubillah. Ya. Sebab Islam juga nanti bakalan beruntung dengan kita juga nih, umat-umatnya.
Ya makanya kan yang paling bahaya itu apa? Kaum munafik. Walhamdulillah. Ya kaum munafik kenapa? Karena dia menyerang dalam istilahnya dalam kumpulan orang Muslim tersebut langsung dia musuh dalam selimut. Walhamdulillah. Itu yang bahaya. Makanya kan pantas dalam Al-Quran innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu di keraknya neraka. Kerak tuh. Jadi pikir aja kerak yang mana kerak di bawah. Ya kan di bawah. Ya tadi yang paling gosong. Ya, kerak tuh yang paling gosong. Kita kalau misalnya masak ya lihat ada keraknya tuh. Oh, udah deh. Yang paling angus dia. Oh, begini. Nah, tinggal kita lihat apakah diri kita termasuk ada munafik dalam diri kita sama begini. Ya mudah-mudahan kita jauhin dari sifat itu. Ya semoga kita termasuk orang-orang yang membawa kejayaan Islam. Ya, gimana caranya? Ya kita mau nggak mau kembali mendekati para alim ulama, ngaji, taklim. Itu udah jalannya. Nggak ada lagi. Ya kan kita selagi kita masih banyak para ulama. Ya kalau udah para ulama nggak ada, ya itu baru kita bakal nyesel nanti. Nyesel kita sih nyesel. Mumpung masih ada. Jangan cuma kita maaf, cuma sekedar nyari harta aja. Ya artinya sibuk ngurusin duit. Kaya mah enggak. Ngurusin duit dulu kaya enggak. Yang ada kita cuma capek. Iya kan? Capek diri kita. Kadang-kadang sering kita bilang kita sering tertipu sama masa kita. Merasa kita masih muda nih, biarin ntar aja deh. Kerja aja dulu, semakin aja cari duit aja yang banyak dulu. Tapi apa? Ya, ternyata kita umur kita nggak nyampe tua tahun ini. Iya kan? Nggak nyampe tua. Banyak yang masih muda udah diambil. Banyak. Allah yang punya kehendak, bukan kita. Kita kan baru pengennya nanti saya pengen begini, saya pengen begini, kan gitu kan? Angan-angan kita. Pengen begini, ntar pengen begini. Yes, cita-cita boleh. Pasang cita-cita. Boleh nggak cita-cita? Tidak boleh. Kita gantungkan cita-cita kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ya Rabb, ya, jadikan saya orang kaya. Boleh. Jadikan saya orang kaya untuk membantu agama saya. Niatnya begitu, tuh niatnya yang luar biasa. Nah kalau kita mau niat begitu berarti kita harus ngaji juga kan. Nggak bisa kita niat doang begitu tapi nggak ngaji, gimana caranya? Akhirnya kita nggak tahu caranya gimana ngeluarin harta kita. Ya, ngomongnya sih enak, bentar kalau saya kaya sama ini. Tapi ketika udah kaya ditagih, ini ada ini nih, pembangunan ini. Ya maaf nih. Sama tetangga aja cuek, sama ini cuek. Iya kan? Nggak ada sumbangsinya buat Nabi Muhammad SAW. Sama majelisnya cuek. Iya kan? Jadi kan kita niat insya Allah niat untuk membantu agama Allah. Kan dibilang dakwah itu kita nggak harus istilahnya ceramah, nggak harus kayak gini ngajar. Bisa bilhal dengan apa, dengan perbuatan kita. Iya kan, tadi yang punya duit, bantu, ya kan saudara-saudaranya. Bisa nggak begitu? Bisa kalau ada. Kan makanya yang sering bilang lihat aneh, ya dulu sama saya, ya, doain. Ya ini juga lagi merintis usaha dagang. Ya pengen dagang sukses, pengen. Siapa nggak pengen sukses. Tapi apa? Anda pengen nanti kalau ini kita kapan-kapan dakwah masuk ke kampung-kampung. Pengen aja begitu. Ada sejauh yang terjadi kan? Kita ke kampung-kampung yang di gunung-gunung. Nah, kita bikin maulidan di sono. Kita ajak mereka makan. Iya kan? Kalau yang ini kita kasih modal. Kalau ada duit, iya kan? Enak. Insya Allah. Ini bisa begitu. Majelis punya mobil sendiri enak nggak? Enak. Memang materi. Enak kalau gitu. Mau kemana aja enak kita. Bukannya nggak boleh, tapi niatin apa yang kita ini untuk apa membantu atau Allah. Itu baru benar. Silakan bekerja. Silakan yang punya kemampuan usaha.
Ya, tapi semua jadikan untuk membantu agama Allah. Maka kan di sini kan udah bilang yang punya keahlian, ayo sama apa yang kita bisa. Ada yang bisa multimedia, ada yang bisa ini, bantu. Ya, bantu ini majelis. Bantu majelis bukan bantu aneh, enggak. Kalau niat bantu aneh jangan apa niat bantu dakwah perjuangan Rasulullah SAW. Ya kan? Karena bagaimana kan ini majelis Rasulullah. Ya, kita cuma sebagai apa pembantu di sini. Ya, yang alhamdulillah Allah Ta'ala kendaki kita bisa berkumpul, kita bisa membuat suatu perkumpulan yang mudah-mudahan Allah dan Rasulnya ridho gitu. Allah Rasulullah ridho. Ya kita berikan apa? Nazrah Rasulullah SAW. Pandangannya Rasulullah sama kita. Itu yang kita pengen. Ya. Jadi jadikan silakan kaya. Tapi ingat semuanya untuk membantu agama Allah. Jadi ini nanti akhir zaman bakalan orang memandang itu udah hanya wajar. Jadi kita jangan nanti kok saya nggak ingin sih, saya nggak ingin kaget. Kita punya teman ada yang kaya, pasti yang kaya yang diinin kan. Iya kan, betul di mana? Udah ini lumrah deh pergaulan begitu. Yang kaya ntar ketika udah turun jauh lupa itu kalau harta. Kalau ilmu enggak. Sampai kapan? Kalau dia lupa, kurang aja ya kan gitu. Ya. Kalau dia lupa kurang aja. Tapi kalau harta emang udah begitu deh. Adanya ketika ada jaya-jayanya itu. Dideketin siapa didekat? Yang jauh merasa dekat gitu. Pura-pura kenal. Tapi ketika dia tuh boro-boro. Iya kan? Kalau harta, tapi kalau ilmu enggak. Insya Allah manfaat bahkan sampai nanti ke akhirat. Saling dia akan saling tolong menolong, apalagi ilmu yang bermanfaat ya insya Allah.